Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dalam acara tausiah subuh. Fa insyaallah kita sudah memasuki detik-detik di akhir Ramadan ya. Atas izin Allah, semoga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan di tahun ini dan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Fa insyaallah. Dan atas izin Allah pula kita mendapatkan bonus, yaitu Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah. Alhamdulillah, pendengar Mahkota Radio dirahmati Allah. Fa insyaallah tema kita di pagi hari ini adalah membiasakan anak bersilaturahmi. Bagi pendengar Mahkota Radio yang ingin bertanya, bisa nanti SMS ke nomor 081703141516. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, fa insyaallah kita akan berhari raya ya sebentar lagi. Dan biasanya kalau kita berhari raya kita saling mengunjungi ya, antar kerabat satu dengan kerabat yang lainnya. Ini adalah sebuah tradisi yang ada di negeri kita, dan tradisi seperti ini adalah tradisi juga ajaran Islam gitu ya. Saling mengeratkan silaturahmi antar saudara, baik itu saudara kandung maupun saudara yang bukan kandung gitu ya. Jadi masih saudara atau kerabat dekat maupun kerabat jauh. Fa insyaallah itu nanti akan bernilai sendiri ya, ketika kita menjalankan aktivitas senantiasa bersilaturahmi dengan saudara gitu ya. Pendengar Mahkota Radio dirahmati Allah, bahwasannya silaturahmi itu adalah sebuah perbuatan baik gitu ya. Dan itu merupakan tradisi Islam yang wajib dilaksanakan dan dijaga keberlangsungannya gitu ya. Dan kalau kita melihat memang faktanya silaturahim ini atau silaturahmi itu adalah sesuatu yang tradisi dari bangsa kita ya. Mulai bisa jadi sejak nenek kita, nenek moyang kita sampai saat ini gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang senantiasa harus dilestarikan, karena ini juga tradisi Islam. Yang dimaksud dengan silaturahmi ini adalah menyambung tali persaudaraan terhadap para kerabat yang masih berhubungan karena adanya pertalian rahim atau darah. Perintah ini ya juga untuk menjaga silaturahmi ini, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi gitu ya. Itu jelas bahwasannya ayat ini memerintahkan, pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah ya. Dengan kita bertakwa, maka kita antara sesaudara tadi saling meminta satu sama lain, saling membutuhkan gitu ya. Saling ingin terjadi aktivitas tolong menolong, ta'awun. Sehingga di sini Allah juga memerintahkan peliharalah hubungan dalam silaturahmi ini. Begitu pula juga perintah yang sama juga terdapat dalam surat Ar-Ra'd ya, yaitu ayat 1. Sebaliknya di sini ada celaan dan ancaman bagi yang memutuskan silaturahmi, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bih ayusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Shadaqallahul azim. Yang artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh, memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahmi, serta melakukan kerusakan di muka bumi, akan memperoleh laknat, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam ya. Jadi ini celaan bagi mereka yang memutuskan silaturahmi. Allah akan memberikan tempat, yaitu tempat yang terburuk, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik gitu ya.
Padahal dengan silaturahmi bisa kita lihat tali persaudaraan kita semakin dekat ya. Bahkan dikatakan kalau kita sering bersilaturahmi bisa memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki ya. Memang faktanya demikian ya. Kita merasa umur kita itu panjang dan wallahu alam dengan adanya silaturahim ya fa insyaallah misalnya mereka yang enggak punya uang bisa saling memberi, mereka yang punya sesuatu saling memberi gitu ya. Dan itulah kebaikan dari silaturahmi. Sebaliknya ketika mereka itu tidak melakukan silaturahmi justru Allah mengancamnya, yaitu dilaknat oleh Allah sekaligus mereka akan mendapatkan tempat di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Celaan yang sama juga terdapat dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23 di mana Allah melaknat para pemutus silaturahmi dan menjanjikannya tempat kembali yang buruk yaitu jahanam. Nah, ini adalah sebuah indikasi bahwa memutuskan tali silaturahmi itu adalah perbuatan yang haram gitu ya. Nah, kalau kita melihat apapun ya persoalan yang dihadapi oleh keluarga, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi gitu ya. Apalagi misalnya masalah warisan ya, masalah hal-hal bisnis dan sebagainya, sampai memutuskan kekerabatan, ini hukumnya haram gitu ya. Dan indikasi lain yang memperkuat kewajiban ini banyak dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Antara lain beliau bersabda, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa saja yang mengimani Allah dan hari akhir, hendaklah mereka itu memelihara tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi bukti ketika seseorang itu suka menjalin tali silaturahmi dengan saudaranya, itu sebenarnya gambaran dari keimanan seseorang itu kepada Allah dan hari akhir. Ya, sehingga baik itu dari firman Allah maupun hadis Rasulullah memberikan sebuah indikasi atau gambaran bahwasannya aktivitas silaturahmi itu adalah aktivitas yang wajib hukumnya, sedangkan siapa yang memutuskan itu haram hukumnya. Pendengar mahkota radio yang dirahmati Allah, bahwasannya telah sangat jelas gitu ya dari serangkaian dalil-dalil tersebut ya, bahwasannya silaturahmi itu merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim dan masyarakat Islam pada umumnya. Lah momen Lebaran atau momen Idul Fitri terutama ini adalah momen yang pas gitu ya. Kita saling berkunjung ya, saling mengeratkan tali persaudaraan, terus saling tadi silaturahmi gitu ya. Kita utamakan kerabat terdekat kita gitu ya. Jangan sampai kerabat jauh dulu gitu ya. Istilahnya justru orang lain yang lebih kita kunjungi daripada saudara kita, bahkan orang tua kita sendiri. Jangan seperti itu. Justru kita utamakan adalah saudara-saudara yang sedarah. Maksudnya ada hubungan darah dengan kita. Itu ya. Jadi itu yang kita utamakan. Jadi berkunjung ke orang tua, berkunjung ke saudara gitu ya, berkunjung ke paman, ke bibi dan seterusnya. Mendengar mahkota radio yang dirahmati Allah, bahwasannya silaturahmi di samping sangat bermanfaat ya untuk memperkuat jalinan persaudaraan di dalam keluarga muslim, ternyata juga dapat menjadi media bagi pembiasaan dan pendidikan yang baik ya bagi keluarga muslim, khususnya anak-anak kita gitu ya. Juga sebagai media untuk berdakwah dan syiar Islam gitu ya. Jadi pendengar mahkota yang dirahmati Allah, dengan jalinan tali silaturahim kita semakin dekat dengan saudara kita. Kita saling sayang menyayangi gitu ya, saling berbagi hadiah, bertukar hadiah, dan itu akan memunculkan rasa bahagia, rasa tersendiri. Tapi bagi mereka yang justru memutuskan tali silaturahmi, di satu sisi mereka dihukumi haram, mereka akan berdosa. Di sisi lain ya mereka jauh dari saudara-saudara mereka gitu ya. Suatu saat ketika mereka butuh pertolongan gitu ya, justru malah keluarga terdekat lah yang seharusnya menolong mereka. Tapi karena dia sendiri yang memutuskan tali silaturahmi, maka bisa jadi mereka seakan-akan hidup sendiri ya. Lah berarti salah satu dari kemanfaatan dari tali silaturahmi, ternyata kita dengan sesama saudara kita saling membantu satu dengan yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang harus dibiasakan
Alhamdulillah tradisi di negeri yang tercinta kita ini adalah salah satu suka berkunjung gitu ya antar saudara. Dan insya Allah ini juga tradisi yang diajarkan di dalam Islam. Sehingga tradisi ini hendaknya dilestarikan gitu ya keberlangsungannya. Sehingga anak-anak kita bisa saling mengenal saudaranya, tahu ini saudara sepupu, ini saudara semisan, ini keponakan, ini siapa, paman, bibi dan sebagainya. Lah itu salah satu kemanfaatannya sehingga mereka saling mengenal gitu ya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya suatu saat mereka tahu gitu ya, apa ternyata mereka itu masih hubungan darah, mereka masih keluarga dan sebagainya. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan siapakah kerabat itu gitu ya, ternyata di dalam Islam pengertian kerabat itu dapat mencakup dua macam. Yang pertama adalah kerabat yang dapat menjadi ahli waris dari seseorang ketika orang tersebut meninggal dunia. Adapun kerabat yang kedua adalah kerabat yang bukan ahli waris, namun masih tetap memiliki pertalian darah dengan seseorang. Lah adapun kerabat yang pertama yaitu kerabat ahli waris, itu adalah orang-orang yang tercantum di dalam penerimaan waris. Seperti ayah, ibu, saudara, anak dan lain-lain gitu ya. Adapun kerabat yang bukan ahli waris dan bukan pula asobah atau golongan yang mendapatkan bagian jika ada sisa waris, itu adalah bibi dari pihak bapak atau ibu, kakek dari pihak ibu, putra dari anak perempuan, putra dari saudara perempuan, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki, putri dari paman pihak bapak atau ibu, paman dari ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, dan siapa saja yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan mereka. Jadi golongan yang kedua ini tidak berhak mendapatkan warisan dan nafkah gitu ya dari seseorang, maksudnya yang terkait dengan hubungan waris dan sebagainya. Namun demikian mereka merupakan kerabat, tetap kerabat, yang mereka itu juga wajib dijaga hubungannya, yaitu dengan hubungan silaturahmi. Ya, pendengar mahkota yang dirahmati Allah, bahwasanya di dalam Islam jelas kita harus mengutamakan kerabat dekat. Kerabat dekat tadi, kerabat yang memang kita masih ada hubungan darah. Kalau tadi dikatakan ada hubungan dia menjadi ahli waris. Sehingga kalau meratkan silaturahmi terutama dengan kedua orang tua, ya, dengan saudara sekandung, ya, dengan anak-anak kita, ya, dengan ya orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu yang harus kita utamakan. Setelah itu ya baru mereka yaitu kerabat jauh tadi. Jadi aktivitas silaturahmi ini adalah aktivitas yang hendaknya senantiasa dijalankan gitu ya. Baik itu momen Idul Fitri maupun bukan momen Idul Fitri ya. Diharapkan mereka saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Karena dari situlah mereka saling mengenal, dari situlah mereka saling menyayangi, dari situlah mereka saling mencintai karena Allah. Dan insya Allah ibaratnya bisa dikatakan di dunia mereka merasakan nikmatnya hubungan silaturahmi, sedangkan di akhirat Allah menjanjikannya dengan kebaikan, yaitu mendapat balasan surganya. Sebaliknya bagi mereka yang suka memutuskan tali silaturahmi, bisa jadi di dunia mereka itu bisa dikatakan orang yang gak punya saudara gitu ya. Nah, jangan sampai sama orang lain baik ya, sama orang lain itu suka memberi, suka membantu, sedangkan dengan saudara sendiri itu mereka tidak saling tahu menahu tentang itu. Itu berarti bertentangan sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah kita harus lebih dekat, lebih saling istilahnya peduli gitu ya dengan kerabat terdekat kita dibanding dengan orang lain gitu kan. Kalau misalnya kerabat itu sudah kita melakukan kebaikan dengan mereka, barulah kita melakukannya kepada orang lain. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, di satu sisi dengan adanya tali silaturahmi kita bisa menjadikan tali silaturahmi ini sebagai kebiasaan baik ya terhadap keluarga muslim, terutama ini bisa mengajak anak-anak kita menjadi anak-anak yang saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling membantu.
Bahkan syukur-syukur dengan tali silaturahmi ini sebagai media dakwah kita, media untuk syiar Islam ya. Kita mengajak mereka dalam kebaikan, kita mengingatkan mereka dalam kebaikan, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya terhadap mereka. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan terkait dengan bahasan kita di pagi ini, yaitu membiasakan anak bersilaturahmi, bagi para pendengar yang mau bergabung bisa SMS ke nomor 081703141516. Sebelum kita lanjutkan materi ini, kita ikuti yang satu ini. Dalam hidup jangan pernah menyerah. Kau tangisi saat aku terluka, tanpa pernah berharap aku membalasmu. Hanya satu pintamu dalam hidup, jangan pernah menyerah. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bersama dalam acara tausiah subuh di pagi ini dengan tema membiasakan anak bersilaturahmi. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahwasannya dalam nuansa Ramadan, lebih-lebih kita mau menjelang lebaran ya,
bahwasannya silaturahmi itu adalah sebuah tradisi ya di lingkungan kita, masyarakat kita. Bahkan ini juga tradisi Islam. Bahwasannya menjalin hubungan silaturahmi itu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang muslim. Dan dalam kondisi saat ini adalah momen yang pas sekali untuk kita melakukan aktivitas saling berkunjung, saling mengeratkan tali silaturahmi. Dan ini bisa dikatakan awal gitu ya. Dan ini bisa kita lanjutkan biarpun tidak Idul Fitri, di luar itu pun kita haruslah tetap menjaga tali silaturahmi. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, bahwasannya banyak aspek kebaikan ya dan pembelajaran yang tercakup di dalam kewajiban silaturahmi ini ya, khususnya bagi anak-anak gitu ya. Antara lain yang pertama, kita bisa mengajarkan dan membiasakan anak itu untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kakek dan neneknya serta bibi dan pamannya ya. Pihak inilah yang paling layak untuk mendapatkan prioritas utama di dalam tali silaturahmi sebelum kita berkunjung ke yang lainnya gitu ya. Jadi prioritas utama itu adalah orang tua, saudara, kakek nenek, bibi paman. Nah, itu adalah kerabat yang terdekat dengan kita. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seseorang itu pernah datang kepada Rasulullah dan beliau bertanya, siapakah yang berhak mendapatkan perlakuan yang sebaik-baiknya? Jawab Rasulullah, ibumu, lalu ayahmu, kemudian saudara perempuan dan saudara laki-lakimu. Hadis riwayat Bukhari. Berarti itu adalah prioritas utama. Siapa sih orang yang harusnya saya melakukan aktivitas sebaik-baiknya gitu ya? Ternyata pertama adalah orang tua, ayah maupun ibu kita. Kemudian saudara perempuan kita gitu ya, dan saudara laki-laki kita. Dan bisa disambung tadi paman, bibi dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah prioritas. Jangan dibalik gitu ya. Kita lebih memprioritaskan orang lain, sedangkan orang tua kita abaikan, saudara kita abaikan. Itu adalah sesuatu yang jelas bertentangan dengan Islam. Dan Islam mengajarkan kita harus mengutamakan orang-orang terdekat kita, yaitu terutama orang tua kita. Ya, sehingga alhamdulillah dengan kondisi suasana lebaran itu biasanya orang itu pada mudik gitu ya. Mudik itu dalam rangka apa? Mereka ingin menjalin silaturahmi terutama dengan orang tua. Padahal kalau kita melihat orang mudik itu dalam kondisinya mereka juga keluar biaya, tenaga, waktu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah suasana seperti itu justru suasana yang mereka nantikan gitu ya. Justru lebaran itu yang mereka nantikan adalah suasana mudik ya. Mereka saling berkunjung terutama kepada orang tua mereka. Mereka tidak pedulikan berapa biaya yang mereka keluarkan, mereka tidak pedulikan capeknya mereka gitu ya, waktu yang mereka gunakan. Tapi intinya mereka itu sangat bahagia gitu ya dengan menjalankan aktivitas silaturahmi ini. Fa insyaallah dengan niatan dia ingin menjalin silaturahmi, dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan keberkahan dari silaturahmi itu sendiri gitu ya. Pendengar Mahkota Radio rahmati Allah. Adapun kebaikan yang kedua dari silaturahmi ini adalah melatih kepedulian terhadap keadaan para kerabat ya, serta membantu mereka yang kekurangan ya. Mereka saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Mereka melakukan aktivitas ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal ini sangat didorong oleh Rasulullah, di mana Salman bin Amir menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah kepada orang miskin itu sedekah 1 kali, sedangkan sedekah kepada keluarga itu berarti sedekah 2 kali, yaitu mendapat pahala sedekah dan pahala bersilaturahmi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasannya membantu orang miskin itu adalah suatu kebaikan gitu ya. Tapi membantu kerabat yang miskin itu kebaikan yang lebih utama gitu ya. Jadi kalau kita bisa membantu fakir miskin gitu ya, orang lain maksudnya bukan kerabat, itu juga suatu kebaikan. Tapi alangkah baiknya ketika kita punya kelebihan harta gitu ya, kita harus utamakan saudara terdekat kita ya, kerabat terdekat kita, misalnya orang tua ya, saudara kita laki-laki maupun perempuan.
Kalau apalagi kalau saudara itu sudah punya anak dan sebagainya, dia butuh biaya, ya entah di biaya sekolah, entah biaya kesehatan dan sebagainya. Bagi saudara muslim, ya, bagi orang muslim, orang yang beriman, hendaknya dia menjadikan prioritas utamanya itu adalah menolong saudara terdekat, ya. Jangan cuman pengen istilahnya dipuja orang lain sehingga dia itu melakukan aktivitas membantu orang lain, sedangkan dengan keluarga sendiri, keluarga terdekat mereka nggak mau tahu. Nah, itu adalah suatu hal yang salah gitu ya. Biarpun membantu itu juga bernilai ibadah, tapi di dalam hadis ini dikatakan sedekah kepada orang miskin itu sedekahnya itu dihitung pahalanya 1 kali gitu ya. Sedangkan sedekah kepada keluarga terdekat berarti dia sedekah 2 kali, yaitu dia mendapatkan pahala sedekah sekaligus pahala silaturahmi. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwasannya saling membantu khususnya dengan kerabat terdekat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Pendengar Mahkota Radio yang dirahmati Allah, adapun kebaikan ketiga di dalam aktivitas silaturahmi ini adalah ajang latihan untuk bersabar gitu ya, mengalahkan egoisme, saling memaafkan di mana orang yang telah menzolimi kita, dengan menyambung kembali tali persaudaraan terhadap kerabat yang telah terputus sekalipun mereka tidak menghendakinya. Diharapkan di sini semoga Allah membukakan hati mereka untuk kembali menyambung tali silaturahmi ini ya. Terkait dalam hal ini di mana Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, seseorang itu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki kerabat ya. Saya menghubungi mereka, tetapi mereka tetap memutuskannya. Saya berlaku baik kepada mereka, tetapi mereka membalasnya dengan keburukan. Saya bersabar terhadap mereka, namun mereka tetap mengganggu saya." Nabi bersabda, "Kalau benar perkataanmu, maka seolah-olah engkau menelankan abu kepada mereka. Dan kau selalu mendapatkan bantuan dari Allah selama engkau tetap demikian." Hadis riwayat Muslim. Jadi menunjukkan bahwasannya ketika di dalam hubungan kekerabatan mereka terjadi perseteruan sehingga terpecah ya, mereka saling tidak menyapa dan sebagainya. Wallahu a'lam, misalnya salah satu masalah waris gitu ya, itu yang biasanya pemicu gitu ya, sehingga mereka itu saling bertengkar, bahkan memutuskan tali silaturahmi. Maka di antara mereka itu ada yang tetap ingin menjalin tali silaturahmi. Maka di dalam Islam ini mengajarkan mereka harus senantiasa bersabar ya, mengalahkan egoisme, bahkan memaafkan orang yang telah mendolimi mereka gitu ya. Tapi justru orang yang berposisi mereka tetap ingin menjalankan tali silaturahmi, mereka akan senantiasa dibantu oleh Allah. Pendengar Mahkota yang dirahmati Allah, bahwasannya dalam riwayat lain Abdullah bin Amir bin As beliau menuturkan bahwa Nabi pernah bersabda, "Laisal washilu bil mukafi walakin washilu alladzi idza qutiat rahimuhu wasalaha." Yang artinya bukanlah menghubungi tali persaudaraan atau silaturahmi itu adalah seseorang yang membalas hubungan kebaikan. Namun menghubungi persaudaraan atau silaturahmi itu adalah menghubungkan kembali persaudaraan jika kerabat memutuskannya ya. Jadi di dalam hadis ini jelas bahwasannya hubungan tali silaturahmi itu tadi ya bisa dilakukan ketika kita ingin mengeratkan hubungan antar saudara terdekat, yaitu kerabat terdekat. Namun di sini lebih-lebih lagi ya, tali silaturahmi itu dihubungkan kepada mereka yang telah memutuskan tali silaturahmi itu sendiri. Jadi ibaratnya kita itu kalau di dalam Islam sendiri itu kita yang harus ngalah gitu ya. Misalnya terjadi pertengkaran, memang dua-duanya sebenarnya salah ya. Sehingga mereka itu harus saling memaafkan ya, saling menyadari kesalahannya masing-masing. Pasti insya Allah di antara salah satu di antara mereka itu ada niatan untuk saling memaafkan gitu ya. Dan orang yang seperti inilah adalah orang yang dikatakan dia yang menyambung silaturahmi bagi mereka yang telah memutuskan kekerabatannya. Dan orang yang seperti ini insya Allah pahalanya besar sekali gitu ya. Karena mereka itu tadi harus bersabar ya, harus saling memaafkan, harus mengalahkan egonya.
Demi apa? Demi tadi hubungan silaturahmi agar tetap terjalin. Nah, memang butuh kesabaran, butuh keberanian gitu ya. Nah, pendengar mahkota yang dirahmati Allah. Adapun yang keempat, di mana kebaikan di dalam silaturahmi ini bisa merupakan media untuk berdakwah dan menunjukkan syiar Islam ya. Sekalipun terdapat banyak kerabat yang masih berbeda keyakinan, Rasulullah telah menyontohkannya demikian ya, bahwasanya ketika Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 214, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa angdir asyiratakal aqrabin, yang artinya berilah peringatan terhadap sanak keluargamu yang terdekat ya. Nah, saat itu sebagaimana penuturan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah itu pada saat itu segera mengumpulkan para kerabatnya seraya berseru, "Hai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hai Bani Hasim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari api neraka. Hai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sebab aku tidak kuasa membela diri kalian dari siksaan Allah sedikit pun. Hanyalah hubungan keluarga aku akan menghubungkannya dengan baik ya. Menghubungnya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi seruan untuk menjalin silaturahmi ternyata di sini tidak hanya bersekop sesama muslim. Karena bisa jadi gitu ya, namanya keluarga besar, ada yang muslim, ada yang ghairul muslim. Lah bagi yang mereka yang ghairul muslim pun tetap kita jalin silaturahmi mereka. Dan ini bisa kita jadikan sarana dakwah gitu ya, menyerukan mereka untuk dalam kebaikan, menyerukan mereka untuk selamat dari api neraka. Maksudnya diseru untuk diselamatkan dari api neraka agar mereka menjadi orang yang baik, agar mereka menjadi orang muslim bagi yang ghairul muslim gitu ya. Sedangkan bagi yang muslim menjadi muslim yang lebih baik. Nah, ini adalah sarana dakwah yang terbaik gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan bahwasannya dengan adanya silaturahmi ini hubungan kekerabatan semakin dekat gitu ya. Baik itu tadi keluarga kita atau kerabat kita itu muslim maupun non muslim sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah senantiasa mengunjungi kerabatnya. Lah pada saat itu kan kebanyakan mereka orang-orang musyrik ya. Mereka orang-orang yang belum mengenal Islam, belum menyembah Allah. Tapi Rasulullah mengunjungi mereka. Dijadikan sarana dakwah bagi Rasulullah untuk mengajak mereka diselamatkan dari api neraka. Karena Rasul mengatakan, aku bisa menyelamatkanmu dari api neraka dengan hubungan silaturahmi ini. Sedangkan kalau nanti Allah sudah menyiksa di neraka, Rasul sudah tidak bisa menolong lagi. Jadi ibaratnya menolong dengan mengajak dalam kebaikan dan menjadikan silaturahmi itu sebagai wasilah Rasulullah untuk mendakwahkan Islam di tengah keluarganya. Pendengar mahkota radio yang dirahmati Allah, jika berdakwah ya kepada kerabat non muslim saja itu diperintahkan oleh Allah, apalagi terhadap keluarga yang muslim. Tentu saja itu lebih utama, yaitu untuk menyampaikan nasihat dan saling mengingatkan. Wattawassaw bil haq wattawassaw bis sabr gitu ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan di dalam kesabaran gitu ya. Ya karena bagaimanapun yang namanya keluarga, kita pingin keluarga kita semua selamat dari azab Allah. Kita pingin keluarga kita itu menjadi keluarga yang nanti bersama-sama di surganya Allah. Salah satunya ya dengan ikatan tali silaturahmi, kita jadikan itu media dakwah, kita saling mengajak mereka dalam kebaikan. Fa insyaallah dengan izin Allah kita akan menjadi keluarga nanti juga nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah. Fa insyaallah. Lah adapun kebaikan yang kelima dari aktivitas silaturahmi adalah mengajarkan dan membiasakan kepada anak-anak kita itu adab-adab Islam di dalam bertamu ya. Misalnya ketika mau masuk rumah gitu ya, lebih-lebih rumah orang lain, ucapkanlah salam ya. Mereka sebelum masuk rumah mereka mengucapkan salam. Terus juga mengajarkan mereka untuk meminta izin ketika memasuki rumah seseorang ya.
sehingga nggak selonang-selonong gitu ya. Karena anak kalau nggak pernah diajarkan, mereka nggak tahu. Oh ternyata dengan silaturahmi, sebelum memasuki rumah seseorang kita harus mengucapkan salam. Sebelum kita masuk ke rumah seseorang, kita harus mendapatkan izin ya bagi si pemilik rumah tersebut. Nah, begitu pula kita mengajarkan kepada anak kita harus bersikap ramah ya, murah senyum ya, seperti halnya dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya jika kalian itu saling berjumpa, maka ucapkanlah salam dan berjabat tanganlah. Jika kalian berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar ya. Hadis riwayat atau tawi gitu ya. Jadi dikatakan di sini bahwasannya dengan silaturahmi itu membiasakan anak-anak kita itu tahu tentang adab berkunjung ke rumah orang lain. Sehingga mereka tahu, oh ternyata orang tua saya kalau berkunjung ke kerabat, ke saudara, ke orang lain itu memang punya adab-adab tersendiri. Yang itu bisa jadi mereka nggak bisa ngerti kalau nggak langsung dipraktekkan ya. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, bahwasannya Islam sendiri mengajarkan kita saling mengunjungi, saling mengucapkan salam gitu ya. Bahkan di dalam hadis At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah gitu ya. Jadi dengan senyum seseorang ya kepada orang lain, sehingga membuat orang yang lain yang disenyumi itu bahagia, maka itu merupakan sedekah gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya karena apa? Sebaliknya kalau misalnya seseorang bertemu dengan seseorang dengan wajah yang masam, dengan cemberut ya, orang yang bertemu itu kan paling tidak dia sudah merasa nggak enak hati gitu ya. Ada apa dengan saya? Tapi kalau dengan senyuman ya berarti kan di mana pertemuan antara dua orang ini ya berarti mereka itu saling tidak ada persoalan dan sebagainya. Tapi kalau dengan bermuka masam, ya jelas ya mereka itu akan berpikir atau bersuudzon ya. Nah ini yang tidak dianjurkan di dalam Islam. Nah begitu pula di dalam hadis At-Tabrani, di mana Rasulullah bersabda bahwasanya seseorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditunjuk kaum itu, sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. Ya, jadi misalnya ada seorang tamu yang masuk ke rumah seseorang gitu ya, maka ketika si tuan rumah itu tidak mengizinkan si tamu untuk masuk ke rumah, maka si tamu tersebut ya juga tidak boleh nyelonong masuk ke rumah, kecuali kalau pemilik rumah tadi mempersilahkan gitu ya mereka untuk duduk di suatu tempat, silahkan masuk gitu ya. Masuk berarti kan sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh si tuan rumah, berarti di ruang tamu saja. Jangan sampai silahkan masuk ya, terus tiba-tiba kita sudah sampai ke belakang, ke ruang tamu, ke tempat tidur atau ke mana itu ya, yang seharusnya tidak yang ditunjukkan oleh si tuan rumah gitu ya. Berarti ibaratnya seorang tamu itu harus tahu adab. Ketika memang si tuan rumah tidak membolehkan masuk, maka kita tidak boleh masuk ya. Ketika si tuan rumah tadi mempersilahkan kita di ruang tamu, ya cukup di ruang tamu itu kita bisa berbicara dengan si pemilik rumah tersebut. Lah pendengar mahkota yang dirahmati Allah, sehingga bisa kita lihat bahwasannya silaturahmi itu adalah sebuah kebiasaan yang harusnya menjadi hal yang harus kita lestarikan gitu ya. Lah pembelajaran ini adalah bisa kita lakukan dan ini bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita gitu ya, bagi keluarga muslim, bahwasanya silaturahmi itu adalah sebuah tradisi, baik itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan ya di tengah masyarakat kita, dan tradisi ini juga adalah tradisi yang bisa dikatakan tradisi yang diajarkan oleh Islam. Dengan jalin silaturahmi, fa insyaallah di dunia pun kita mendapat kebaikannya, yaitu tadi saling membantu, saling menolong, saling mengenal gitu ya. Dan itu juga menjadi wasilah dakwah kita. Adapun nanti di akhirat Allah menjaminnya dengan pahala, yaitu mendapatkan surganya Allah dengan kebaikan yang telah kita lakukan. Nah kalau kita melihat faktanya saat ini dengan kemudahan komunikasi, transportasi gitu ya, itu sangat membantu di dalam memfasilitasi seseorang untuk melakukan tali silaturahmi. Biarpun kita tidak saling bertemu secara langsung, yang dengan kecanggihan teknologi kita bisa melakukan
telekonferensi atau melakukan itu tadi, mungkin sekarang zamannya WA, Facebook, Twitter dan sebagainya ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk saling menjalin tali silaturahmi. Tapi ya jelas kalau menggunakan media itu dalam kebaikan gitu ya, tidak saling mengungkapkan keburukan, saling memfitnah ya, saling mengadu domba, nauzubillah. Tapi justru dengan adanya media yang dimudahkan oleh Allah saat ini, justru ini kita jadikan sebuah wasilah ya untuk menjalin tali silaturahmi, lebih-lebih tadi untuk menjadikan fasilitas dakwah Islam. Sehingga harapan kita bahwasannya dengan aktivitas tali silaturahmi di sini kita insyaallah tadi kebaikan akan kita dapatkan ya, pahala juga akan kita dapatkan gitu ya. Dan ini bisa kita jadikan media dakwah ya, media syiar Islam ya. Ketika kita berkunjung ke saudara dan sebagainya, kita bisa memberikan hadiah gitu ya. Hadiah tidak mesti sesuatu yang mewah gitu ya. Misalnya kita punya buletin ya, punya tulisan, punya majalah yang itu isinya dakwah Islam, kebaikan, maka itu bisa kita sampaikan sebagai buah tangan ya, kita berkunjung kepada mereka. Ya insyaallah gitu ya. Dengan seperti itu hubungan kerabat semakin dekat ya. Dengan adanya buah tangan tersebut ya, yang tidak mesti berupa materi gitu, maksudnya berupa sesuatu yang bernilai materi yang lebih gitu ya. Tapi dengan begitu insyaallah bisa menghantarkan mereka untuk tahu tentang istilahnya bagaimana seharusnya mereka menjadi seorang muslim, apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini dan sebagainya. Itu sangat membantu mereka menyelamatkan diri mereka dari azab Allah nantinya di akhirat ya. Jadi kita berharap bahwasannya Allah senantiasa memberikan keberkahan, Allah senantiasa melapangkan rezeki kita dan memperpanjang usia kita bagi siapapun yang mengamalkan tali silaturahmi ini. Insyaallah ketika mereka menjalankan aktivitas tali silaturahmi dengan dorongan takwa, dengan dorongan mencari ridho Allah, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika mereka salah pasang niat gitu ya, ibaratnya mereka pengen berkunjung, siapa tahu nanti saya dapat angpo, siapa tahu saya nanti dapat ini dan itu, berarti tujuan utama mereka itu sudah salah. Tapi kalau ketika mereka melakukan tali silaturahmi itu, pertama berkunjung dengan saudara dengan harapan mencari ridho Allah ya, dengan harapan dengan begini mereka saling erat tali silaturahminya, semakin erat. Apalagi dengan orang yang tadi yang telah memutuskan hubungan kekerabatan misalnya, terus mereka ingin menjalinnya kembali, insyaallah itu adalah sebuah kebaikan. Dia niatkan itu semata-mata karena Allah gitu ya. Lah ternyata setelah mereka itu melakukan tali silaturahmi, mereka itu di situ nanti dapat rezeki gitu ya. Entah dibawakan sesuatu atau diberi sesuatu, itu bonus gitu ya, itu bonus. Sehingga dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat gitu ya. Tapi kalau tujuannya cuma sebatas ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, bukan dorongan karena ini perintah Allah, maka dia bisa jadi mendapatkan sesuatu itu, tapi pahala dari Allah tidak dia dapatkan ya. Sehingga di sini ketika seseorang mau melakukan tali silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, niatkan ini karena Allah. Niatkan ini hanya untuk mencari ridho Allah gitu ya. Untuk mencari ridho Allah, sehingga kebaikan di dunia akan kita dapatkan, kebaikan di akhirat lebih-lebih akan kita dapatkan. Karena itu janji Allah. Bagi mereka yang mau menjalin tali silaturahmi itu adalah sebuah kebaikan. Tapi sebaliknya bagi mereka yang justru memutuskan tali silaturahmi, Allah mengancamnya, yaitu mereka akan ditempatkan di neraka jahanam ya. Berarti ini benar-benar sesuatu yang harus sangat kita perhatikan gitu ya. Begitu pula tadi disampaikan dalam hadis Rasulullah, membantu fakir miskin itu sebuah kebaikan. Tapi membantu keluarga, mereka akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala menjalin tali silaturahmi. Berarti mementingkan keluarga terdekat itu lebih utama dan lebih dianjurkan gitu ya. Sehingga ini sebagai himbauan bagi para muslimin dan muslimat, hendaknya mereka memperhatikan
Ya, hubungan tali silaturahmi itu adalah sesuatu yang hendaknya tetap mereka jalankan gitu ya. Ya namanya menjalin tali silaturahmi itu bisa dikatakan mereka harus buang biaya, tenaga, waktu dan sebagainya. Tapi fa insya Allah semua itu akan diganti oleh Allah dengan pahala surganya gitu ya. Dan kita melakukannya itu tidak lain semata-mata untuk mencari ridho Allah ya. Misalnya kalau kita mau berkunjung ke saudara, pasti ada keinginan bawa sesuatu lah gitu ya. Misalnya ya bukan sesuatu yang mahal-mahal, tapi sesuatu yang bernilai gitu ya. Ya paling tidak kalau tadi dicontohkan nggak punya sesuatu, tapi dia punya buletin, punya majalah dan sebagainya, boleh itu diberikan gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa memberi sesuatu yang memang dibutuhkan, itu sangat utama gitu ya. Dan itu bisa memberikan sebuah keberkahan tersendiri di dalam hubungan silaturahmi ini ya. Sehingga kalau kita melihat bahwasannya silaturahmi ini adalah sebuah tradisi yang diajarkan di dalam Islam dan sebuah kebaikan yang harus senantiasa dilakukan, sehingga hal ini bisa kita amalkan aktivitas ini lebih-lebih di momen Ramadan ya. Kalau di dalam momen Ramadan ini kita bisa menjalankan, fa insyaallah nanti pas Idul Fitri ya, momen ini juga bisa kita lanjutkan. Pendengar mahkota yang dirahmati Allah, fa insyaallah itu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan izin kepada kita untuk senantiasa bisa menjalin tali silaturahmi dengan kerabat terdekat maupun kerabat jauh, dan atas izin Allah kita bisa menuntaskan ya saum Ramadan sampai akhir Ramadan, dan fa insyaallah atas izin Allah kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Berarti kita menjadi orang-orang yang bisa memetik buah Ramadan, yaitu takwa itu sendiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah, kalau ada kekurangan dari diri saya pribadi. Ihdinas syiratal mustaqim, wabil taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.